Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, mencoba menggunakan layanan GitHub untuk pendidikan. Jadi GitHub ini punya program namanya GitHub Education, di mana eh, ya tujuannya adalah untuk ini yang menjembatani gap antara eh, pendidikan gitu ya dengan industri atau karir di industri gitu. Jadi di sini GitHub Education menawarkan banyak ini ya, banyak skema ya. Misal skema pertama adalah untuk student gitu ya. Ada untuk teacher. Teacher ini bisa dosen ya. Schools gitu ya, sekolahnya atau kampusnya atau partner. Jadi kalau kita lihat di sini, GitHub Education ini sudah mempunyai sekitar kerjasama dengan 5 juta mahasiswa, ada 200 ribu verified educators dan sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya apa sih program ini apa atau apa sih yang ditawarkan kalau kita lihat misal dari sisi student ya. Jadi kalau teman-teman adalah mahasiswa dengan menggunakan GitHub Education ini teman-teman akan bisa mendapatkan eh, misal nih unlimited repositories gitu ya, bisa buat anywhere dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lebih bawah di sini kit- mahasiswa gitu mahasiswa juga bisa menggunakan eh Copilot gitu ya, Copilot ya, AI asisten. Jadi kalau kalau teman-teman tahu kalau Copilot itu berbayar ya, dia dia berbayar ya. Jadi eh apa tuh namanya biasanya ada free trial ya 30 hari, setelah itu memang berbayar. Dan kalau kita menggunakan student pack eh apa sorry GitHub Education ini ya, skema student itu salah satunya adalah kita bisa atau mahasiswa bisa menggunakan Copilot secara gratis ya, Copilot Pro ya. Kemudian di sini juga mahasiswa bisa eh, menggunakan eh, beberapa layanan yang sebenarnya berbayar gitu ya, dengan eh, mahasiswa itu terdaftar sebagai Student Developer Pack ini ya. Kalau kita lihat nih, misal kita buka di sini, oke, agak lambat ya. Oke, di sini ya, teman-teman ketika daftar itu bisa mendapatkan beberapa layanan ya. Ini beberapa ya. Kalau kita lihat sekilas banyak di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Eh, ya. Ini layanan yang ditawarkan ketika teman-teman memang bergabung sebagai student developer pack ini ya, domain dan sebagainya. Bahkan di sini juga ada dapat ini ya, $200 gitu ya, kredit $200 di DigitalOcean gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin VPS dan sebagainya, bisa menggunakan Azure ya, kemudian Notion ini, kemudian JetBrains gitu ya. Jadi teman-teman bisa eh, gunakan ya secara free gitu ya, free subscription dan sebagainya banyak banget di sini ya. Ada di sini ada Heroku mendapatkan $13 selama 2 tahun ya. Banyak banget. Ini memang khusus student, untuk student ya, data camp gitu ya, bisa mendapatkan akses selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu bisa mengakses data camp ini. Data camp itu ini ya, course gitu ya, course dan bagus ya. MongoDB, MongoDB NoSQL database kita bisa mendapatkan MongoDB Atlas, kreditnya ada $50 ya. Jadi kalau yang dia menyediakan yang free juga ya, tapi kalau menggunakan ini ya kita mendapatkan atau mahasiswa bisa mendapatkan $50, $50. Jadi kredit $50 dan bisa mendapatkan free sertifikasi ya. Jadi bisa redeem sertifikasi, tapi setahu saya harus ikut course-nya dulu ya. Jadi kalau menyelesaikan dapat yang senilai $150. Jadi mungkin sekitar 2 juta gitu ya. Jadi bisa free certification MongoDB. Dan sebagainya banyak ya. Ya, ini teman-teman bisa coba. Ya, itu adalah sebagai student ya. Jadi teman-teman bisa eh, pahami gitu ya benefitnya. Sebagai teacher, misal kalau di sini kalau kita buka
ini memang lebih sedikit ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak fitur-fitur yang diberikan kepada teacher ya, tapi memang fokusnya memang ini ya integrate GitHub Classroom gitu. Jadi lebih ke gimana sih GitHub itu nanti bisa digunakan secara bersama-sama dalam bentuk misal classroom atau di pembelajaran. Lebih ke sana ya. Jadi tidak ada benefit seperti student tadi. Tapi yang menarik adalah kita juga tetap sebagai dosen mendapatkan Copilot ini ya. Kita bisa mendapatkan Copilot ini. Jadi eh, dan nanti kita akan coba ya. Ya, inilah ya. Jadi kita kita bisa ya gunakan ini ya sebagai benefit kita sebagai akademisi, entah akademisi entah sebagai mahasiswa ya. Tapi sebagai mahasiswa tadi sangat banyak ini benefitnya. Kalau ini sebagai eh, school gitu ya, misal atas nama fakultas atau kampus gitu ya. Jadi ini, nah karena saya adalah dosen, jadi saya tidak bisa daftar sebagai student ya. Saya akan daftar sebagai teacher. Sebenarnya saya sudah mendaftar, tapi mungkin sekilas gitu ya. Teman-teman bisa caranya kalau sebagai student juga akan sama ya. Kalau kita daftar di sini ya, kalau kita join GitHub Education ini, kita akan pertama tentu teman-teman harus login dulu ya menggunakan akun GitHub ya. Tapi kalau teman-teman punya pastinya harus punya kalau student atau teacher itu kan harus punya akun ACID ya biasanya apa gitu ya @ACID gitu ya itu adalah domain untuk eh, sekolah gitu ya universitas. Nah teman-teman kalau bisa baiknya daftarnya bukan sebagai eh, Gmail gini ya akun 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 pribadi tapi akun sekolahnya akun kampusnya itu akan lebih cepat atau bahkan kadang kalau kalau terdaftar nama kampusnya sudah terdaftar biasanya dari kita minta memang loginnya menggunakan akun kampusnya tadi. Nah, ini bisa coba start application di sini. Jadi bisa sebagai teacher atau student sama ya di sini di education tadi itu ya. Kalau kita daftar di sini kita bisa milih teacher atau student ya. Nah, kalau teacher atau student teman-teman tinggal masukkan kampusnya. Nah, kalau kalian menggunakan email universitas itu biasanya dia akan mendeteksi misal kalau di kami misal @telkomuniversity.ac.id maka dia akan otomatis menampilkan kampusnya gitu. Kita langsung bisa kayak klaim kampus tadi. Ya, atau kita bisa juga tulis seperti ini. Telkom University. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi karena kita menggunakan kampus ini, maka si GitHub itu minta menggunakan school email gitu ya, school email ya. Ini beberapa domain atau subdomain dari kampus ya. Jadi memang diminta untuk seperti ini gitu ya. Nah, kalau mahasiswa tentu punya @student gitu ya, sebagainya. Kalau sebagai student. Nah, sama di sini kita bisa menggunakan student ya, karena mahasiswa itu menggunakan nama @student.telkom university, maka kita bisa digunakan seperti ini. Ya, ya ini adalah nama-nama fakultas ya, eh macam-macam ya. eh Oke, nah seperti ini nanti teman tinggal share location, kemudian continue. Nah, continue itu teman-teman akan diminta bukti bahwa teman-teman adalah student atau mahasiswa atau dosen gitu ya. Jadi kalau biasanya kita bisa menggunakan ID card seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Tapi masalahnya di kampus kampus Telio itu dia nggak ada tanggalnya atau tahun ininya gitu ya, aktifnya gitu. Jadi pasti akan ditolak kalau kita cuma screenshot atau ambil gambar ini gitu. eh Biasanya sih saya dulu pernah coba beberapa cara tapi ditolak. Tapi yang paling bagus adalah teman-teman coba cari misal bukti keterlibatan teman-teman di kampus gitu ya yang memang ada apa tuh namanya ada logo Teliunya dan di tahun misal kalau sekarang 2025 atau lebih baik misal sampai ada bulannya atau teman-teman juga bisa cari-cari tambahkan ini ya tambahkan informasi lanjut misal kalau di kami eh bis ini ya ini website Prodi gitu ya di sini kita bisa
Misal kalau saya bisa ngambil eh, dari sini gitu, misal dari misal struktur organisasi di sini ya. Kebetulan saya juga di struktural atau bisa juga dari dosen. Jadi gini, bisa juga ngambil dari ini ya. Nah, ini di screenshot digabungkan dengan profil atau ini tadi informasi yang menjelaskan bahwa teman-teman adalah memang sebagai student atau dosen gitu ya. Atau kalaupun misalnya student nggak punya seperti itu bisa menggunakan minta surat keterangan ya, surat keterangan mahasiswa gitu ya. Itu kan ada jelas nama kalian, ada logo TLU atau logo kampus gitu ya. Itu bisa digunakan di ketika daftar ini. Nah, ketika teman-teman daftar, mana tadi ya? eh Ya ini ya, udah langsung continue terus masukkan bukti ya. Buktinya tinggal bisa upload file atau live kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman nanti ketika sudah akan akan seperti ini nanti ya. Nanti di sini akan ada statusnya pending gitu ya. Jadi kalau udah coba ini menggunakan akun kampus ya. Dari pertama kali daftar nanti biasanya pending ya. Biasanya hitungan menit ya. Kebetulan alhamdulillah ini approve ya, approve ya. Jadi ya sudah gitu ya. Congratulations ini ya, udah dapat. Kemudian kita udah bisa ini ya, upgrade ini ya ke ke ini ya, ke layanan-layanan yang ditawarkan tadi gitu ya, menggunakan benefit tadi gitu. Ya, misal kalau ini kita bisa gunakan langsung ke pilotnya dan sebagainya. Ya, oke. Ya, kemudian kalau di sini tampilkan your benefit will expire on Oktober gitu ya. Jadi 2027. Jadi dikasih batas 2 tahun. Ya, saya belum tahu setelah 2 tahun itu nanti apakah bisa apply lagi atau enggak gitu. Tapi ya kalau teman-teman sebagai mahasiswa biasanya kan ya udah 2 3 tahun kan sebenarnya udah lulus. Artinya memang sudah enggak artinya benar-benar untuk bantu di pendidikan tadi gitu. Nah, ini teman-teman tinggal eh, pakai aja gitu ya. Nah, kita bisa eh, apa tuh namanya claim ini gitu ya. Oke, atau kita bisa langsung install extension dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa coba. Oke, gitu saja mungkin ya. Eh, ini saya belum coba lanjut lagi. Yang pasti ini kita sudah didapat akses ya selama 2 tahun ya untuk menggunakan benefit yang ditawarkan sama si Kitab Education. Oke, itu aja mungkin teman-teman bisa coba ya. Semoga lancar. Dan teman-teman perlu perhatikan juga bahwa di sini your academic benefit ya will become available after 72 jam. 72 jam itu berarti 3 hari ya. 3 hari dari verifikasi ini. Jadi kalau misal eh, kita redeem sekarang ya kita masih seperti ini ya. Kita masih seperti ini. Nah, ini masih berbayar ya. Kita tunggu mungkin 3 hari, 3 hari dari tanggal 16 ini. Nanti kita akan lihat bahwa harusnya benefit-benefit tadi sudah siap untuk kita. Oke, itu aja. Selamat mencoba ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.